Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Bi khairin? Gimana, lanjut kajian? Atau dikasih waktu istirahat dulu? Taib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan fil qauli wal amal, dalam ucapan dan amal perbuatan, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, kita lanjutkan dahulu penjelasannya. Al-haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, namun dalam diri mereka masing-masing ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, berantusiaslah, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'atu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya engkau ditimpa suatu musibah, jangan mengatakan seandainya aku tadi berbuat demikian, maka akan demikian dan demikian. Walakin kul qaddarallahu, namun katakanlah ini sudah Allah takdirkan. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena kata-kata lau, seandainya, dalam redaksi ini membuka perbuatan asyaiton. Rawahu Muslim.
Ana ulangi lagi terjemahannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan dalam diri mereka masing-masing ada kebaikan. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah, jangan malas. Jika engkau ditimpa suatu musibah, jangan engkau mengatakan seandainya aku tadi berbuat demikian, maka akan demikian-demikian. Namun katakanlah ini sudah Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena lau seandainya, kata-kata seandainya, yaitu dalam redaksi ini membuka amalan perbuatan syaitan. Rawahu Muslim. Langsung saja kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, hadal hadis ishtamala ala usulin azimatin wa kalimatin jami'atin. Hadis ini mencakup berbagai macam prinsip-prinsip yang sangat agung dan ucapan-ucapan yang universal, yang sangat komplit. Kalau mau ditambahkan, mencakup. Ada kajian lain? Hah? Kenapa? Oh, kul qadarallahu wa ma syafa'al. Iya, hati-hati jangan jatuh lagi. Allah yasir. Ya. Baik. Kata Asy-Syaikh, hadis ini mencakup berbagai macam prinsip yang agung dan ucapan-ucapan yang universal. Kalau kita mau tambahkan, yang mencakup kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Ya. Apa isinya? Yang pertama kata Syekh, faminha isbatul mahabbati sifatan lillah. Menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan prinsip tauhid asma wa sifat. Masalah akidah yang wajib dipahami setiap muslim muslimah. Dan mungkin ana sudah pernah janji pertemuan yang lalu gak salah kita sebutkan ilmu yang paling bermanfaat, yang paling mulia, yang paling wajib ilmu apa? Nah, sopo yang ngomong itu? Hah? Maksudnya ulama siapa? Ada yang apa anda? Ada yang hafal lah ucapan yang kita diktikan. Betul nggak yang kita diktikan ya? Ucapan ulama siapa dan apa ucapannya meskipun secara terjemahan. Iya, hafalan ya, jangan nyontek ya. Apa ucapan beliau? Jangan nyontek. Tadi yang ngomong Imam Lalikai betul. Cuma kita mau redaksinya apa? Ilmu yang wajib dipelajari muslim adalah yang berkaitan dengan agama. Kemudian apa-apa yang diwajibkan sekolahnya yaitu sifat-sifat Allah. Ayat nomor berapa? Ini yang ngomong pertama kali Al-Lalikai tadi ya? Iya, nomor berapa? 282. Jazakillah khair. Ya, Imam Lalikai rahimahullah dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sedikit tadi ada mungkin kekeliruan awalnya. Kalau kita mau ulang lagi, beliau mengatakan inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuliddin. Yang paling wajib bagi seorang hamba, seorang manusia mempelajari usuluddin. Langsung masalah akidah. Bukan agama secara umum, namun langsung kata beliau mengenal prinsip agama alias usuluddin atau akidah. Wa makallafallahu bi ibadahu min fahmi tauhidi wa sifatihi. Dan apa yang Allah wajibkan, Allah bebankan atas hamba-hambanya dari memahami tauhidnya dan sifat-sifatnya. Ini yang juga ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Hadis ini berkaitan dengan sifat Allah. Ini pembahasan yang paling wajib dipelajari setiap muslim muslimah. Memahami
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah al-mahabbah, cinta. Kalau antum ditanya berapa sifat Allah? 7 atau 20? Yakin? Kalau yang mengatakan 7 atau 20 benar atau salah? Yakin? Alhamdulillah. Sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibatasi 7 atau 10. Ini namanya ngeminteri Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dikatakan ini kurang adab kepada Allah. Allah memiliki banyak sifat, kok dibatasi hanya 7 atau 20. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa kau ketawa? Iya, biar yang Surabaya melek. Baik. Intinya sifat Allah tidak yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa Rasul, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu 'ala min khalqik au ista'tsarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Jadi ada nama-nama Allah yang disimpan dalam ilmu. Adakah yang tahu ilmu ghaibnya Allah? Tidak ada yang tahu. Dan kaidah ulama Ahlus Sunnah, setiap nama pasti mengandung sifat. Kalau namanya Allah saja tidak ada yang tahu kecuali Allah berapa jumlahnya, apalagi berkaitan dengan apa sih sifatnya. Allah namanya Al-Alim, sifatnya ilmu. Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahmah. Allah punya nama Al-Hakim, sifatnya hikmah, dan seterusnya. Setiap nama mengandung apa? Sifat. Kalau nama saja tidak ada yang tahu kecuali Allah, demikian pula sifatnya. Paham ya? Maka sekali lagi, sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah al-mahabbah. Dan ini yang tidak ada pada sifat pitu. Sifat apa? 7 yang dipelajari di sekolah-sekolah itu. Ada enggak? Hafal sifat 7? Apa saja? Al-hayatu. Masya Allah, hafal kan ya. Baik. Tapi diketahui untuk dipahami akan kesalahannya kalau yang itu ya. 7 sifat itu betul secara asal, cuma bukan untuk membatasi. Sifat al-haya kehidupan, sifat al-qudrah kekuasaan, sifat al-iradah kehendak, sifat al-ilmu, sifat as-sama pendengaran, al-basar penglihatan, dan al-kalam. Meskipun sudah pernah kita sampaikan, mereka ketika menetapkan sifat kalam ini beda versinya dengan versi salaf, versi ahli sunnah. Ini kajian kita tadi malam ada, kajian Aqidah Wasithiyah membahas sifat kalamullah. Kata ulama salaf sepakat kalamullah itu dengan suara yang bisa didengar. Kalau yang menetapkan 7 sifat itu mereka mengatakan Allah berbicara, cuma bukan dengan suara. Ketika Allah berbicara dengan Jibril, Jibril itu sudah paham apa yang ada dalam diri Allah. Paham ya? Mereka menetapkan sifat kalam cuma versi ala mereka sendiri yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi kesalahannya sebenarnya bukan hanya pembatasan 7 itu saja, masih banyak yang lainnya. Di antaranya gagal paham tentang apa itu kalamullah. Paham ya? Dan dari situ mereka sebetulnya sama dengan kelompok Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Makanya waktu kasus ada bapak-bapak tua yang viral dulu, bukan yang sekarang. Kalau yang viral sekarang kan Mbah Suryani itu. Paham? Yang ngaku apa? Iya, ahli bahasa Suryani makoli. Ya ini ya gitulah. Ya, negeri kita tumbuh subur kelompok-kelompok sesat dan orang-orang yang naudzubillah min dzalik. Ya.
bisa manggil malaikat, ya, perjanjian dengan malaikat. Kalau bahasa Surabaya yang gedabrus. Tahu gedabrus? Ya itulah. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ya. Namun kok masih banyak pengikutnya? Itulah kualitas kaum muslimin. Ya, dibodoh-bodohi oleh orang yang sangat bodoh kok mau. Ya. Oh, bukan super, ya ini super lagi tambah kuadrat lagi sudah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, dan ini bukan sekedar lucu, sebetulnya pelecehan kepada Allah dan para malaikat. Ya, malaikat bisa dia kejar sama dia kalau turun hujan dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Namun sekali lagi kok masih banyak yang ikut, ya. Yang istilahnya tadi gedabrus, melecehkan Allah dan para malaikatnya, itu dijaga oleh mereka, ya, ditokohkan oleh mereka. Yang pengajiannya qala Allah wa qala Rasul membahas akidah salaf dibubarkan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kata para ulama, nanti di akhir zaman ketika Dajjal muncul banyak yang mengikuti. Padahal Dajjal ada tulisan kafar. Maka tidak heran kalau ada Dajjal banyak pengikutnya. Di zaman sekarang saja Dajjal yang kecil-kecil banyak. Paham ya? Naudzubillahi min dzalik. Dan dari sini ada faedah yang perlu kita sampaikan. Maka kita wajib banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat akidah. Dan kita tetap wajib menjaga nikmat ini dengan terus belajar akidah salaf. Akidah yang sahihah di luar sana luar biasa. Sesat dan menyimpangnya, bahkan bukan hanya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan dari akal yang yang sehat. Paham? Ya, orang yang berakal sehat tahu ini gedabrus orang ini. Paham ya? Tahu gedabrus? Ya tanyakan kepada wong Surabaya. Nah, intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, sifat Allah tidak ada yang bisa tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat al-mahabbah, Allah cinta. Ya. Ini sampai lupa inti pembahasan tadi. Sebelum yang viral ini sekarang yang Mbah Suryani ini, ya Mbah Dukun ini, sebelumnya kan ada mbah-mbah juga yang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu didukung oleh orang-orang yang tadi getol menetapkan sifat yang 7. Kata mereka, betul nggak salah Bapak itu mengatakan Al-Quran ucapan Nabi, karena kalamullah ada 2, kalamun nafsi dan kalamul lafzi. Kalamullah yang sebenarnya itu hanya ada pada diri Allah, nggak ada yang tahu. Itu yang mereka maksud dengan kalamullah yang mereka sebut di antara 7 sifat tadi. Sifat kalam maksudnya adalah apa yang ada dalam diri Allah, kalau bahasa kita bisikan hati Allah, itu namanya kalamullah. Paham? Sedangkan dalam Sahih Bukhari Rasul SAW bersabda tentang yaumul akhir, padang mahsyar, wa yunadihi bisautin, Allah memanggil penduduk padang mahsyar bisautin, dengan suara. Kata mereka, enggak, Allah enggak berbicara dengan suara. Ini mengingkari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kalamullah itu yang sebenarnya tidak bersuara. Yang kedua ada kalamullah yang lafzi, yang dilafatkan, dan itu diambil dari ucapan Jibril atau ucapan Nabi Muhammad. Berarti intinya apa? Al-Quran yang ada di hadapan kita, kata mereka, sebenarnya bukan kalamullah. Itu adalah ungkapannya malaikat Jibril atau Nabi Muhammad SAW. Maka ketemulah mereka dengan kelompok Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran cuma dengan retorika yang lebih licin. Paham? Paham tuh enggak? Bingung ya? Taib, namanya membantah kesesatan butuh konsentrasi, nggak bisa sambil ngantuk ya. Anak ulangi. Yang pertama, di antara sifat Allah, sifat kalam. Allah bisa berbicara, betul? Paham dari sini? Anak tanya, paham enggak Allah punya sifat kalam? Yakin antum? Kalam itu Allah berbicara. Paham?
Ya, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Kalamullah. Ini disebut dengan kalamullah. Yakin sudah Allah punya sifat al-kalam, bisa bicara. Namun sebagaimana sifat-sifat yang lain, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Allah punya sifat kehidupan nggak sama dengan kehidupan manusia. Paham dari sini? Kan sudah sering kita sampaikan kan ini? Allah punya sifat ilmu, manusia punya sifat ilmu. Apakah sama? Tidak. Kata-katanya sama, ilmu dan ilmu. Namun ketika disandarkan kepada Allah, ilmunya Allah nggak sama dengan ilmu yang disandarkan kepada manusia, ilmunya manusia. Ilmunya Allah tidak terbatas, ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. La yadillu rabbi wa la yansa. Namun ilmunya manusia didahului oleh ketidaktahuan dan akan diiringi dengan apa? Kalau kadang lupa kalau tidak tahu. Paham ya? Jadi sekali lagi ini kaidahnya. Tetapkan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, cuma jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Kemudian jangan dibayang-bayangkan, dibagaimanakan. Karena akal kita terbatas, tidak mungkin bisa membayangkan sifat Allah. Paham? Paham enggak? Ya, kemudian tidak boleh diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Allah punya sifat cinta, ya sudah tetapkan al-mahabbah cinta. Allah punya sifat kalam, ya sifat kalam. Sesuai dengan kebesaran Allah. Allah punya sifat wajah, sebagaimana kebesarannya nggak sama dengan wajah makhluk. Dan seterusnya. Nah, di antaranya sifat kalam, Allah berbicara. Kata Imam As-Sijzi yang hidup ada abad 5 Hijriah, beliau mengatakan telah sepakat manusia dari Nabi Adam sampai sebelum munculnya kelompok-kelompok Asy'ariyah, semua sepakat mengatakan namanya al-kalam, bicara itu secara asal dengan suara. Betul enggak? Mohon maaf ya, orang bisu apakah dikatakan dia orang yang mutakalim, bisa berbicara? Ya? Sepakat atau ada khilaf, perselisihan? Wong iku iso ngomong cuma dalam hatinya. Masa begitu? Enggak, dia orang bisu, nggak bisa bicara. Paham? Ya, ini yang wajib dipahami. Secara asal namanya al-kalam sejak dahulu itu bisautin dengan suara. Namun tadi ketika munculnya kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh penyesat umat, diantaranya namanya Ibnul Kullab yang merupakan benih kelompok Asy'ariyah tadi yang menetapkan hanya 7 sifat. Mereka mengatakan Allah bicara, cuma tidak dengan suara. Kenapa? Oh, yang mengatakan telah sepakat itu ya Imam As-Sijzi. As-Sijzi, sin, jim, zai dan ya. Bukan siji ya. As-Sijzi. As-Sijzi, sin, jim dan zai. Sijzi. Kalau mungkin bahasa Indonesianya S-I-J-Z-I. Sijzi. Yang hidup di abad ke-5 Hijriah atau mungkin wafatnya itu 444. Iya, 444 Hijriah. Rahimallahu ta'ala. Atau mau ditulis kitabnya sekalian? Penjabarannya beliau mengatakan telah sepakat semua manusia dari sejak awal penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam, sampai sebelum munculnya tokoh-tokoh yang menyesatkan tadi, Ibnul Kullab. Sebetulnya kalau anak kira ini nggak perlu ditulis sebetulnya ya, yang dipahami aja. Kalau ditulis dikti semua waktunya, tapi tidak apa-apa sudah. Ya, ini secara redaksi umumnya saja. Telah sepakat semua manusia dari sejak Nabi Adam. Taib, yaitu aja secara redaksi umumnya, globalnya,
telah sepakat manusia sejak zaman Nabi Adam, ya, sampai sebelum munculnya orang-orang berikut ini, di antaranya Ibnu Kullab, ya, As-Salehi, ya, antum sebutkan beberapa, saya cukup, Al-Asy'ari, bahwa namanya al-kalam, bicara itu dengan suara, itu saja. Atau antum katakan semua sepakat sejak zaman Nabi Adam bahwa namanya kalam itu dengan ucapan sampai munculnya orang-orang berikut ini, yaitu tadi Ibnu Kullab, As-Salihi namanya, dan juga Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Cukup? Ya, intinya secara asal, dan ini merupakan prinsip ahli sunnah, Allah berbicara itu dengan suara atau tidak? Dengan suara. Dalilnya tadi dalam Sahih Bukhari, Allah memanggil penduduk padang mahsyar bisautin, dengan apa? Suara. Paham? Sampai sini paham enggak? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Nggak ada ya? Paham ya insyaallah? Nah, ini akidah Ahlussunnah. Al-kalam, bicara itu dengan suara. Allah berbicara dengan suara. Namun tadi yang menetapkan 7 sifat, yaitu kelompok Asy'ariyah, mereka memahami al-kalam itu tidak dengan suara. Kata mereka, iya Allah berbicara, cuma tidak dengan suara. Paham? Paham enggak? Mereka mentafsirkan kalamullah al-ma'nal qa'im bin nafsi, bisikan diri Allah. Saya ulangi lagi. Apa makna kalamullah versi Asy'ariyah? Atau kalamullah itu artinya adalah bisikan hati. Betul enggak pernyataan seperti ini? Kenapa kok salah? Berlawanan, menyelisih dalil tadi. Sabda Rasul, Allah memanggil manusia di padang mahsyar dengan suara. Paham ya? Kemudian yang kedua, salahnya menyelisih kesepakatan manusia sejak zaman Nabi Adam. Namanya bicara itu dengan apa? Paham? Nah, dari akidah mereka, Allah tidak bicara dengan suara. Kata mereka, Al-Quran yang ada sekarang itu bukan kalamullah, bukan firmannya Allah, tapi kopian dari kalamullah. Paham? Itu yang mengungkapkan Al-Quran adalah malaikat Jibril atau Nabi Muhammad. Paham sampai di sini? Anak ulangi lagi. Memang ini pembahasan akidah, bukan sekedar hiburan, namun ini akidah yang wajib dipegang sampai mati. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu hikayah, kopian kalamullah, karena Allah nggak berbicara dengan suara, betul atau tidak pernyataan seperti itu? Yakin? Paham? Ya, alhamdulillah. Sudah ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, memang pembahasan akidah itu perlu terus diulang-ulang. Sekarang nggak paham, besok diulang lagi, lusa diulang lagi. Tapi kalau tetap nggak paham, baik, yang penting semangat, ya semangat sudah. Baik, kalau nggak paham tanyakan, ada masalah. Yang pertama tadi kata Syekh, dalam hadis ini ada pembahasan penetapan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, yaitu dalam sabda beliau, wa ahabbu ilallah, dan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa annaha muta'alliqatun bimahbubatihi wa biman qala biha, dan bahwasanya kecintaan Allah
itu berkaitan dengan perbuatan atau amalan atau ucapan, ya, atau yang semisal dengannya, dan juga yang berkaitan dengan orang-orangnya. Baik, kita biar dari antum kita mau tahu, sebutkan 3 hal yang dicintai oleh Allah, ya, dengan 1 dalil sebutkan. Paham pertanyaannya? Sebutkan 3 hal atau apapun dari orangnya atau perbuatannya yang dicintai oleh Allah, dan ana minta cuma 1 saja dalil dari ketiga itu. Ada yang paham? Paham pertanyaannya? Tolong sebelum jawab disimpan dulu 3 jawaban tadi dan dalilnya 1. Jangan nyicil. Taib, yang mau jawab silakan pakai mic. Dalilnya aja ya, Ustaz. Hah? Dalilnya tak boleh. Dalilnya tok 3 dalil. Luar biasa kalau 3 dalil, wah. Anak tambahi hadiahnya. Kita minta 3 jawaban yang singkat, 1 dalilnya minta 3, Masya Allah. Ya, itu saja. 3 jawaban apa yang Allah cintai dan 1 dalilnya saja. Silakan. Ustaz, saya coba jawab, tapi udah dapat hadiah, nggak dapat hadiah kalau kayak gitu. Nah, labas, jazakillah khair. Jawab Ustaz, dia dicintai Allah gitu ya, Ustaz. Iya. Sabar. Nah, lanjut. Kemudian bertawakal. Silakan, tambah lagi. Kemudian apakah termasuk yang ini, Ustaz, Allah memberikan dunia untuk semua orang, tapi ketika Allah mencintai seseorang dia menanamkan keimanan itu. Kurang tepat mungkin ya. Ada yang lain, diganti lain? Bersyukur. Ada dalilnya enggak? Wallahu yuhibbus sabirin. Syakirin. Hah? Yang syukur tadi itu ada dalilnya? Yang sabar, Ustaz. Yang sabar, ya enggak apa-apa dapat hadiah. Ya enggak apa-apa, diborong enggak apa-apa sudah. Nanti kalau mau sedekah mumpung 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Baik. Dan itu juga jawabannya sebetulnya. Ana mau mengingatkan antum hadis Rasul yang masyhur di hari-hari ini. 10 awal bulan Dzulhijjah, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadil ayami al-ashr." Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih Allah cintai. Sebetulnya ini aneh mau apa? Ingatkan, cuma namanya ilmunya manusia itulah. Ya, kadang apa? Nggak tahu kemudian lupa. Taib, ya, atau kadang tadi sudah tahu namun apa? Lupa. Sebenarnya banyak yang Allah cintai. Allah mencintai tadi, betul. As-sabirin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul muhsinin. Banyak kan? Ya, kemudian Allah juga mencintai apa? Amal soleh. Allah lebih cintai di awal bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa dalla ala annaha tata'allaq bi iradati wa masyiatihi. Dan kata beliau, sifat cinta Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah. Ini yang sering ikut kajian tauhid asma wa sifat. Dinamakan apa sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah? Langsung angkat tangan atau mic-nya yang tahu. Salah. Ada sifat fi'liyah. Santa, sifat fi'liyah. Nah, jazakallah khair. Iya. Kita mau perinci sedikit. Sifat Allah dalam Al-Quran itu ada 2. Sifat yang ditetapkan dan sifat yang dinafikan. Pernah kita sampaikan di sini?
Pernah kan? Sebenarnya semuanya sudah pernah antum ini. Cuma itu telah ilmunya manusia apa? Iya. Sifat Allah ada dua dalam Al-Quran dan Sunnah. Sifat yang ditetapkan dan sifat yang dinafikan. Sifat yang ditetapkan oleh Allah ada dua. Ini pembahasan kita. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat yang ditetapkan ada dua. Sifat dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Kalau bahasa Arabnya lam yazal wa lam yazal Allahu muttasifan biha. Ini sifat dzatiyah yang senantiasa tersifati Allah dengannya, yang senantiasa melekat pada diri Allah. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Contoh misalnya, Allah punya sifat turun ke langit dunia. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Itu yang Allah kehendaki, enggak terus menerus. Ya, pagi siang enggak. Ya, namun sepertiga malam apa? Terakhir Allah turun. Ini namanya sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Kalau Allah nggak berkehendak, tidak tersifati dengan sifat tersebut. Allah murka, Allah ridho. Kapan Allah ridho? Ya, ketika Allah lihat hamba-hambanya bertauhid, mengikuti sunnah Rasul SAW misalnya. Paham sampai di sini? Paham? Saya ulangi lagi, apa itu sifat fi'liyah? Apa contohnya? Turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sifat dzatiyah contohnya misalnya al-ilmu. Ilmunya Allah senantiasa melekat pada dirinya. Itu namanya sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Sifat tadi wajah, sifat tangan, sifat as-sama wal basar, mendengar, melihat. Ini sifat dzatiyah. Fahimtum? Alhamdulillah. Ya, kalau mungkin ada yang kurang paham nanti tolong ditanyakan. Kemudian kata Syekh, wa aidan tatafadhal, dan bahwasanya sifat kecintaan itu bertingkat-tingkat, ya. Kecintaan Allah kepada kaum muslimin apakah sama dengan Allah mencintai para nabi, para rasul? Tidak. Allah lebih mencintai siapa? Para nabi, para sekarang manusia dari kaum muslimin. Siapa yang lebih Allah cintai? Para sahabat Rasul atau orang sekarang? Para sahabat Rasul SAW. Demikian seterusnya. Ya, maka kata Syekh, kecintaan Allah tatafadhal, bertingkat-tingkat. Fa mahabbatul lil mu'min al-qawi a'zam min mahabbatil mu'min ad-dha'if. Seperti di sini, cintanya Allah kepada orang mukmin yang kuat lebih daripada yang lemah. Apakah kuat di sini? Karena sering fitness. Ya, kalau fitness buat vlog atau dipamerkan di na'udzubillahi min dzalik. Ya. Apakah itu ukurannya? Tidak. Karena Rasul dalam hadis ini redaksinya itu berkaitan dengan al-mu'min dari sisi keimanannya. Contoh misalnya, secara fisik mana yang lebih kuat, Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq? Tapi yang mana yang lebih cintai oleh Allah dan Rasulnya? Abu Bakar. Karena ukuran utamanya bukan kekuatan otot, namun al-iman. Kekuatan apa? Al-iman. Makanya Rasul dalam redaksi hadis ini mengatakan al-mu'min, bukan ar-rajul.
namun orang mukmin, ya, yang paling utama dari segi keimanannya. Paham Tom? Ya, maka yang kurus kering jangan apa? Jangan minder dan juga jangan apa? Putus asa, nggak apa-apa, gemuk nggak apa-apa. Yang penting ditambah imannya juga, ya. Nutrisi makanannya ditambah dan nutrisi imannya juga apa? Ditambah. Iya. Nanti akan disampaikan, bukan berarti orang mukmin nggak ngurusi urusan dunia. Ya ada, ya. Wajibnya untuk ngurusi urusan dunia yang memang dia ada kewajiban. Wadalal hadis ala annal iman yashmal al aqaid al qalbiyah wal aqwal wal af'al. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan ucapan, dan berkaitan dengan amal perbuatan. Ini sebagaimana akidah Ahlus Sunnah, kata Syekh, kama huwa madhabu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah dalam yang bermanfaat bagimu. Ya, berkaitan dengan keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Ya. Kemudian kata Rasul tadi juga, lau anni fa'atu kadza, seandainya aku berbuat demikian, artinya iman harus dengan al-fi'l, al-amal. Ini tanpa hadiah ya. Apakah ada kelompok yang mengatakan iman itu tidak dengan amal? Kelompok apa? Kelompok Murji'ah. Ya. Jahmiyah masuk. Murji'ah itu banyak sektenya dalam bab iman. Yang penting setiap kelompok yang mengeluarkan amal dari iman namanya Murji'ah. Dan Murji'ah yang paling ekstrem ya Jahmiyah. Paham bedanya? Murji'ah dalam bab iman itu banyak sektenya, banyak jenisnya. Dan yang paling parah kelompok Jahmiyah. Karena Jahmiyah mengatakan iman hanya mengenal Allah. Paham? Ma'rifah. Yang penting iling. Iya. Taib, kita lanjutkan. Fa innal iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kata Rasul ada lebih dari 70 cabangnya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu bagian daripada al-iman. Ini hadis dalam Sahih Muslim, ya, tentang cabang-cabang keimanan. Kata Syekh, wa hadhi syu'ab alati tarji ilal a'mal batina wa dhahira kulliha minal iman. Cabang-cabang keimanan ini kembali kepada amalan batin dan amalan dohir. Keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Ini akidah Ahlussunnah tentang definisi iman. Iman adalah ucapan, perbuatan, dan amal anggota badan. Pertanyaannya, ya, ini sekali lagi ikhlas karena Allah. Nanti juga dan sebelumnya juga ikhlas insyaallah. Taib, apakah ya kalau ada yang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, betul atau salah? Anak ulangi lagi, kalau di sini kan dikatakan iman itu harus mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Sekarang kalau ada yang mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan, salah atau benar? Yang mengatakan salah, ucapkan dulu sekarang. Siapa? Ada berapa yang ngomong salah tadi? Nah, nggak berani. Mainnya keroyokan aja. Kalau tadi keras sekali yang ngomong salah ya. Sekarang anak tanya lagi ya. Yang ngomong salah langsung ngomong ya. Yang membenarkan diam. Apakah salah atau benar
ucapan iman adalah ucapan dan perbuatan? Bismillah. Yang keras. Salah ya? Baik. Yang ngomong betul siapa? Kadang diam tuh ngantuk. Ngelamun mungkin. Coba yang ngomong betul ngomong sekarang ya. Betul atau salah? Yang ngomong betul ngomong, yang salah diam. Kelihatannya ngantuk semuanya. Kelihatannya nggak tahu, terus lupa. Coba dulu, anak tanya dulu ya. Yang ngomong betul ngomong. Kalau yang ngomong salah, yang berpendapat salah diam. Apakah benar atau salah ucapan iman adalah ucapan dan perbuatan? Yang ngomong betul saja ngomong, yang salah diam. Iya, memang kebenaran itu sedikit pengikutnya. Taib, itu benar sebetulnya. Ya, ucapan salaf dalam kitab-kitab akidah mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, dan itu tidak bertentangan dengan ucapan Syekh tadi. Iman adalah ucapan, keyakinan dan perbuatan. Kenapa? Karena ucapan ada dua, ucapan lisan dan ucapan hati. Perbuatan ada dua, perbuatan hati dan perbuatan anggota. Kalau dirangkum, iman, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Kalau disingkat lagi, iman adalah ucapan dan perbuatan. Paham ya? Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah mengatakan, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah anna dina wal iman qaulun wa amal. Bahwasanya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan agama dan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau perinci, ucapan ada dua, ucapan hati, ucapan lisan. Perbuatan ada dua, perbuatan hati, perbuatan lisan. Paham ya? Jadi ada yang mendefinisikan dengan singkat, ada yang lebih panjang. Yang lebih panjang mengatakan iman, keyakinan, ucapan, dan ada tiga katanya tadi. Ada yang menyingkat dua. Paham ya? Sekarang anak ulangi. Apakah benar atau salah? Ya, ucapan yang mengatakan iman adalah keyakinan dan ucapan. Ini perlu konsentrasi, nggak bisa mengantuk. Sama-sama dua katanya, cuma beda antara sama wasumur bor. Ya, bedakan. Redaksi yang pertama itu benar, yaitu ucapan iman adalah ucapan dan benar atau salah? Redaksi yang kedua, iman kata mereka adalah ucapan dan keyakinan. Ini kelompok apa namanya? Murji'ah yang nggak pakai amal. Itu intinya. Paham ya? Paham nggak? Dua kata, sama-sama dua kata di sini. Cuma redaksi yang pertama ucapan dan perbuatan. Yang kedua ucapan dan nggak ada apa? Amal. Ini yang keliru. Paham? Anak tes lagi, paham atau enggak? Ini biar nggak ngantuk Ya, ada sebagian orang mendefinisikan iman adalah ucapan dan perbuatan. Betul atau salah? Sahih. Baik. Yang kedua, betul atau salah? Definisi iman adalah ucapan dan keyakinan. Yang ketiga, kalau ada yang mendefinisikan iman adalah keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Siapa ngomong salah tadi? Mungkin puasa Dzulhijjah. Taib, paham ya? Bedakan antara redaksi-redaksi tadi. Ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah tentang bab iman. Kemudian kata Syekh, faman qama biha haqqal qiyam wa kammala nafsahu bil ilmi nafi' wal amali shalih
wa kammala ghairahu bitawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr fahuwal mu'minul qawi. Barang siapa yang melakukan cabang-cabang keimanan tersebut dan dia sempurnakan dengan ilmu yang bermanfaat serta amal saleh, dan dia sempurnakan dengan memberikan nasihat, wasiat kepada yang lain dengan kebenaran dan dengan kesabaran, maka dialah orang yang mukmin al-qawi. Apa definisi mukmin yang qawi? Yaitu yang melaksanakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu mukmin yang qawi, yang kuat. Kuat akidahnya, kuat amal solehnya. Alladzi haza alama a'la maratibil iman, dan dia telah menggapai tingkatan iman yang tinggi. Wa man lam yasil ila hadil martabah fahuwal mu'minud dha'if. Yang tidak melaksanakan amal saleh, yang tidak melaksanakan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dialah mukmin yang lemah. Jadi ukurannya itu bukan kekuatan otot fisik, namun kekuatan iman wal amalu as-saleh yang tercantum dalam surat Al-Asr. Wa hadza min adillati salaf ala annal iman yazidu wa yanqus. Hadis ini dan juga yang lainnya sebagai dalil para ulama salaf tentang iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, hal yazidul iman wa yanqus, apakah iman bisa bertambah bisa berkurang? Kata beliau, yazidu hatta a'lal jabal, dia bisa bertambah sampai seperti gunung yang tinggi. Apakah dia berkurang? Kata beliau, yanqus hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa sama sekali. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita al-iman. Wa dzalika bihasabi ulumil iman wa ma'arifihi. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yang pertama berkaitan dengan masalah al-ilmu, pengetahuan tentang apa itu iman, apa yang bisa menambahkan keimanan. Wa bihasabi a'mali, dan juga berkaitan dengan amal perbuatan. Dan kita sekali lagi di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini terus memotivasi diri kita semuanya untuk banyak beramal as-saleh. Karena tadi ahabbul a'mal ilallah, ini adalah hari-hari yang amal saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya amal yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal aslu qad dalla 'alal kitab wa sunnah fi mawadhi' katsira. Banyak dalil dari ayat, dari hadis yang menjelaskan tentang iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kemudian kata Asy-Syaikh, walamma fadhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin qawiyyin wa dha'ifihim khasyya min tawahumil qadah fil mafdul. Ketika Rasul memperbandingkan antara orang mukmin yang kuat dan yang lemah, Rasul khawatir jangan sampai ada celaan kepada yang lemah. Maka beliau mengatakan wa fi kullin khairun. Namun dalam diri masing-masing mukmin tersebut ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Nah, dua-duanya baik. Kenapa kalau dikatakan dua-duanya baik padahal tingkatnya berbeda-beda? Kenapa? Karena ada keimanannya. Yang lemah dan yang kuat tetap semuanya ada apa? Al-iman. Yang itu merupakan salah satu penghalang minimal dari kekekalan di dalam api neraka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, Rasul mengatakan Allah berfirman kepada para malaikat, akhrij minan nar man kana fi qalbi mithqal dzarratin min iman. Keluarkan dari api neraka setiap orang yang masih ada sedikit keimanan. Ini minimal apa? Keimanan menyelamatkan manusia dari kekekalan api neraka. Demikian pula kalau tidak ada iman, nggak ada manfaatnya amal kebaikan. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini kebaikan orang mukmin, ya, masih ada al-iman.
Wa fi hadzal ihtiras fa'idatun nafsiyah wa hiya anna ala man fadala bainal ashkhas awil ajnas awil a'mal an yadhkura wajh tafdil wa jihad tafdil wa yahtaris bi dzikril fadl al mushtarak bainal fadil wal mafdul li alla yatatarak al qadaf ilal mafdul. Ini ada pelajaran ya mungkin dari sisi psikologi atau kejiwaan. Ketika misalnya ya ada seorang guru ya yang membandingkan antara beberapa muridnya, ada 5 murid, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5. Sebutkan ini ranking dalam masalah apa? Pelajaran misalnya matematika, ya. Ini ranking pertama, ranking 2. Namun kalian semuanya anak-anak yang baik, anak-anak yang beradab. Paham? Ya, ini untuk apa? Tidak ada saling menjelekkan, membuli. Ya, perbandingannya cuma dalam masalah apa? Pelajaran matematika, namun dalam sisi adab mereka, dalam sisi kedisiplinan mereka, ini semuanya baik semuanya. Ini kata Syekh, ada pelajaran kalau kita membandingkan antara 2 orang atau 2 murid, 2 anak, ini sebutkan sisi apa perbandingan itu. Namun sampaikan juga mereka ada kesamaan dalam sisi yang lain. Intinya, perbandingan dalam masa ini bukan untuk menjatuhkan yang direndahkan dalam sisi ranking tadi atau yang semisalnya. Faham? Nah, Rasul mengatakan orang mukmin yang kuat, yaitu yang kuat ibadahnya, kuat amal salehnya lebih baik daripada yang lemah. Meskipun apa? Dua-duanya itu tetap baik karena masih ada keimanan. Wallahu a'lam. Wa kadzalika fil janibil akhar idza dzakarta maratib asyarr wal asyrar wa dzikr tafawud bainahuma fayanbaghi badzalika an yadhkur al-qadr al-mushtarak bainahuma min asbabil khair aw syarr. Misalnya ada guru ya mungkin menjatuhkan hukuman kepada 2 murid yang agak menyimpang, menyelisihi peraturan misalnya. Kalian ini sama-sama suka bolos misalnya, sama-sama tidak mengerjakan PR. Ya, kalian diberi hukuman. Namun kalian ini sebetulnya anak-anak yang baik. Ya, ini sekali lagi untuk membangunkan apa? Semangat mereka berbuat kebaikan. Paham ya? Itu maksud beliau. Wallahu a'lam. Fayanbaghi ba'da dzalika an yadhkura qadal mushtarak bainahuma min asbabil khair wa asyarr. Wa hadza kathirun fil kitabi wa sunnah. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadis annal mu'minin yatafawatuna fil khairiyah. Intinya hadis ini menyebutkan orang mukmin itu bertingkat-tingkat imannya, enggak satu derajat. Ini juga sebetulnya membantah kelompok Murji'ah. Kata kelompok Murji'ah, imannya orang beriman itu satu tingkat. Orang yang paling fajir, yang paling fasik, imannya sama dengan Abu Bakar kata mereka. Kata siapa? Kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu sesatnya bukan masalah definisi iman. Iman hanyalah ucapan dan keyakinan saja, namun juga dari situ muncul keyakinan yang sesat lainnya. Kata mereka orang mukmin itu tidak bertingkat-tingkat imannya. Orang yang paling fasik, yang paling maksiat, imannya kata mereka sama dengan Abu Bakar salah. Rasul membandingkan al-mu'min qawi khairan minal mu'min ad-dhaif, berbeda-beda. Wa mahabbatullah wal qiyam bidinihi wa anna fi dzalika darajat. Orang mukmin beda-beda dalam kecintaan Allah kepada mereka, dalam perbuatan mereka. Allah berfirman, "Walikullin darajatun mimma amilu." Setiap orang mendapatkan tingkatan derajat sesuai dengan amal perbuatannya. Wa yajma'u salasatu aqsam. Dan intinya orang mukmin ada 3 golongan. Orang mukmin ada 3 golongan. Yang pertama as-sabiquna ilal khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu yang melaksanakan yang wajib dan yang mustahab. Dan jangan dibalik, melaksanakan yang mustahab meninggalkan yang seperti yang diwasiatkan oleh para ulama di hari-hari seperti ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagian orang itu yang diidentikan di benaknya amal di 10 awal Dzulhijjah itu kayak puasa sunnah, kayak nyembelih kambing. Paham ya? Cuma kadang lupa bahwasanya ada amalan yang lebih ditekankan di 10 awal Dzulhijjah. Apa itu? Podo wae.
Enggak, itu sama aja, itu hukumnya mustahab. Yang wajib itu yang ditekankan juga, jangan dilupakan. Jangan sampai ya sibuk nyari kambing sesuai dengan sunnah Rasul. Yang apa? Amlahain. Ya, nyari kambing kibas yang ada hitam warnanya keputih-putihan, kakinya juga ada hitam-hitamnya, sampai ke pelosok Blitar sana, ya. Orang tuanya ditinggalkan, anak istrinya ditinggalkan, nggak diberi nafkah, ya. Sholat wajibnya juga keteteran, hanya nyari apa? Kambing. Paham? Ini keliru. Paham? Ya, atau sibuk puasa sampai nggak sholat 5 waktu misalnya. Ya, ini keliru. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dari ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, man ishtaghala bil fardi anin nafli fahuwa maghrur. Orang yang sibuk dengan yang mustahab, yang sunnah, namun lalai dari yang wajib, dia ini orang yang tertipu. Oh, karena ini setelah awal bulan Dzulhijjah, hari-hari yang mulia, amal saleh dilipat gandakan pahalanya, salat tahajud jam 10 malam sampai jam 4, kemudian tidur. Ya, subuhnya jam 8. Dijamak dengan duha. Ini orang yang maghrur. Jadi sekali lagi, kata para ulama, 10 awal bulan Dzulhijjah amal saleh dilipat gandakan. Yang pertama yang wajib diperhatikan, amal yang wajib. Amal yang wajib diantara tadi sholat 5 waktu, birrul walidain, berbakti kepada apa? Orang tua. Misalnya ada orang tua, tolong belikan misalnya gula di pasar misalnya. Oh enggak bu, saya mau nyari kambing di Blitar. Paham? Ini betul atau salah? Iya. Nyari kambing ya, di sini masih banyak kok dijual, ngapain nggak nyari? Iya. Kemudian juga ini hukumnya sunnah muakkad ala rajih. Sedangkan perintah orang tua hukumnya apa? Wajib. Jangan mendahulukan yang mustahab daripada yang wajib. Paham ya? Ini yang harus ditekankan. Karena ini sabiqul bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, itu yang melaksanakan yang wajib dulu, baru yang yastahab. Kemudian wal muqtasidun wa humul ladina qamu bil wajibat wal mustahabat. Ini orang yang sabiqul bil khairat, level yang tinggi dari orang mukmin, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang melaksanakan yang wajib dan yang mustahab. Wa tarakul muharramat wal makruhat, dan sekaligus meninggalkan yang haram dan yang makruh. Wa fudulil mubahat, meninggalkan yang sia-sia. Wa kammalu ma basyaru minal a'mal wa tasafu bijami sifatil kamal. Orang yang level tinggi dari orang beriman, yang betul-betul menyempurnakan amal-amalnya yang baik tersebut. Summal muqtasidun, baru tingkatan yang kedua, yang bersedang-sedang dalam beramal. Alladzina iktasaru alal qiyam bil wajibat, yang hanya melaksanakan yang wajib saja, wa tarkil mahdhurat, dan meninggalkan yang maksiat, yang haram. Namun tidak berlomba-lomba dalam yang mustahab. Ya, kemudian dari sini juga kata para ulama, misalnya ada teman antum, ya, inti ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah kok nggak pernah puasa sunnah. Inti ini opo ngomong sunnah. Jangan dicela. Paham ya? Ini hukumnya apa? Mustahab. Apa artinya mustahab itu? Hah? Apa artinya mustahab? Sunnah. Sunnah apa artinya? Mustahab. Bulet aja. Apa artinya? Artinya bukan sinonimnya. Yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak. Iya, namanya nggak berdosa, jangan antum bully yang nggak mau puasa apa? Sunnah. Paham ya? Makanya ulama mengatakan, misalnya antum sebagai pemilik pondok pesantren, jangan antum wajibkan santri-santri puasa sunnah. Kalau nggak puasa sunnah, nggak ada makan siang ini, nggak boleh. Allah saja tidak apa? Mewajibkan. Allah saya tidak menurunkan azab atau sisanya bagi yang tidak beramal yang mustahab. Paham ya? Ya, cuma ini kesalahan sebagian orang, atau orang tua juga sama. Ya, ketika anaknya nggak mau diajak puasa mustahab sunnah di 10 awal Dzulhijjah, diberi sanksi, nggak diberi makan atau jajan, naudzubillah min dzalik, sehari semalam misalnya. Haram, tidak boleh. Ya, Allah saja tidak apa?
Memberikan sanksi kepada yang meninggalkan yang mustahab. Beda dengan yang wajib. Paham? Ya. Ya, karena memang ada kadang orang-orang yang gagal paham. Ketika ada yang meninggalkan yang wajib dibiarkan, yang meninggalkan yang mustahab dibenci luar biasa. Naudzubillahi min dzalik. Paham ya? Ya, kita contohkan misalnya. Ada ya, misalnya teman ya. Nikah sahabatnya nggak diberitahu misalnya. Ya, kemudian apa? Dihajar, diboikot. Inti nikah nggak undang-undang. Inti nikah nggak ngomong-ngomong. Sampai nggak mau bicara. Diboikot. Betul atau tidak seperti ini? Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi adalah apa? Kesalahpahaman, kegagalan paham. Ini hukumnya mustahab. Buktinya apa? Rasul pernah bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah menikah tanpa ngundang Rasul. Pada Rasul ya paling dicintai oleh para sahabat. Namun karena mungkin ada udzur dan seterusnya, Rasul tahunya ada tanda-tanda dia menikah. Ya, namun Rasul nggak memarahi Jabir, kenapa kok nggak ngundang saya? Padahal ini Rasul, manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa. Kok ada orang sekarang nggak diundang nikah, ngamuknya naudzubillahi min dzalik. Kayak mau kiamat kubro, paham? Ya, kayaknya lebih mulia daripada Rasul. Rasul nggak diundang sama Jabir bin Abdullah sahabat beliau. Rasul nggak marah, paham? Karena apa tadi? Hukumnya mustahab. Mengundang apa? Dalam pernikahan tersebut. Paham tuh? Nah, intinya sekali lagi jangan dibolak-balik. Yang meninggalkan yang wajib dibiarkan, yang menyimpang dari akidah dibiarkan. Namun kalau yang meninggalkan mustahab, wah kayak kiamat kubro kalau naudzubillahi min dzalik. Ini karena al-jahal, kebodohan. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, summa dzalimun li anfusihim alladzina khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Kemudian yang terakhir tingkatan orang beriman yang zalim, yang meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang haram, atau yang mencampur adukan antara amal soleh dengan amal yang toleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini masih panjang syarah ya hadis ini. Masih 4 halaman kalau di ana ini. Ya, bisa jadi 2 pertemuan lagi. Namun insyaallah alan-alan asal kelakon sudah. Atau kita mau tuntaskan sekarang sampai zuhur nanti. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan terutama berkaitan dengan materi silahkan. Tafadhalu. Pakai mic tolong. Silakan. Saya bertanya Ustaz. Naam, tafadhali. Yang dimaksud dengan mustahab dan sunnah, apa ada perbedaannya Ustaz? Nah, mustahab itu insyaallah sama sinonim dengan as-sunnah dalam definisi ini ya, dalam istilah para fuqaha. Sama dengan an-nadab mandub, yaitu yang dianjurkan. Jika ditinggalkan tidak berdosa, jika diamalkan berpahala. Seperti puasa Arafah, puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud. Ini hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Maksudnya sama. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ada yang lain? Nah, silakan. Yang tanya tolong pakai mic biar jelas pertanyaannya. Apa perbedaan antara irodah dan fi'liyah? Kalau secara bahasa Arabnya irodah itu kehendak. Kalau fi'il itu adalah perbuatan. Ini kalau secara bahasa. Cuma dalam istilah tadi itu sifat fi'liyah ya bagi Allah itu sifat yang berkaitan dengan iradatullah, kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan berbuat. Itu artinya. Jadi iradah itu maknanya kehendak, sedangkan fi'il itu adalah perbuatan. Paham insyaallah Bu ya? Ya,
Iya, yang lain kalau ada. Jazakallah khairan. Ini ada yang bertanya tentang amalan yang pahalanya mirip dengan haji atau umrah. Di antaranya, kalau umrah misalnya pahalanya sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan salat di Masjid Quba di Madinah 2 rakaat ya dengan bersuci di rumah itu pahalanya seperti orang yang umrah. Demikian pula pahala haji diantaranya orang yang datang ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Maka kata Rasul pahalanya seperti haji, seperti pahala orang yang berhaji. Meskipun belum gugur kewajiban untuk dia pergi ke Baitullah Al-Haram untuk berhaji kalau mampu. Bagaimana cara menyikapi orang yang lebih mengutamakan akal daripada dalil, serta agar tidak kena syubhat apa yang dilakukan, ia menjauh. Ya, sebagaimana kata Rasul, "Man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu." Apabila ada salah seorang di antara kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal di akhir zaman, hendaklah dia menjauh. Bukan mendekat, bukan malah ngajak selfie. Ya. Ini yang wajib dilakukan, menjauh dari ahli bid'ah, dari ahli syubhat. Kalau sudah tahu orang ini ahli syubhat, orang ini mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, menjauh sejauh-jauhnya. Ya, entah di dunia maya maupun di dunia nyata. Jangan di dunia nyata dijauhi, di dunia maya didekati, ditonton terus, jangan. Paham ya? Ya, itu minimal menjauh sudah. Makanya seperti tadi kita katakan, Dajjal di akhir zaman banyak pengikutnya, tidak aneh. Karena apa? Sekarang muncul orang-orang yang semisal dengan Dajjal juga apa? Bahkan kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, fitnahnya ahli bid'ah lebih dahsyat dari fitnahnya Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal muncul sekali seumur hidup. Ahli bid'ah munculnya apa? Tiap detik muncul itu. Yang satu viral masuk penjara, hilang, muncul yang satu lagi. Kemarin Idul Fitri ada yang viral, nilpun apa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang juga mirip bahasa Suryani, paham? Nanti muncul apa lagi? Wallahu alam. Ini intinya demikian. Bid'ah, alil bid'ah muncul tiap waktu. Sedangkan Dajjal cuma sekali seumur hidup. Itu saja kita dianjurkan minta perlindungan kepada Allah untuk kita dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Maka demikian kita wajib menjauh dari al-bid'ah. Alil bid'ah gak ada tandanya, sedangkan Dajjal ada tandanya. Itu apa? Kafarat. Maka wajib lebih baik bid'ah. Kemudian, maka wajib menjauh. Jika kambing kurban ada niat nazar di dalamnya, apakah si pembuat nazar ini tidak boleh mengkonsumsi dagingnya? Wallahu alam, kaidah secara umum namanya daging kurban itu tetap ada hak bagi si pemilik kurban tersebut. Kalau bisa dibagi 3 lebih bagus, untuk dia, untuk sedekah dan untuk hadiah. Wallahu alam. Ada orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Apakah mimpinya bisa dibenarkan? Bisa dibenarkan, bisa juga tidak dibenarkan, didustakan. Contoh misalnya ada orang mengaku di hadapan Anda, saya mimpi ketemu Rasul. Jangan dibenarkan dulu, dites. Apa yang Anda lihat dari fisik Rasul yang di dalam mimpi itu? Kalau dia mengatakan Rasul itu kurus, tidak berjenggot. Ini bukan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul apa? Berjenggot. Paham ya? Rasul mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Kata Rasul, barang siapa yang mimpi bertemu denganku, maka dia sungguh-sungguh bermimpi ketemu denganku, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Ini kalau yang dilihat itu seperti yang Rasul diceritakan oleh para sahabat tentang ciri-ciri beliau. Paham ya? Dibandingkan dengan ciri fisik Rasul,
dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mengaku bertemu dengan Rasul, namun mengajarkan wirid-wirid yang tidak ada ajarannya dari hadis-hadis Rasul SAW, maka ini bukan bermimpi ketemu Rasul, itu asyaiton yang mengaku sebagai Rasul. Paham ya? Ya. Kalau ada yang ngaku berjanji melakukan perjanjian dengan malaikat, didustakan atau dibenarkan? Kelihatannya kepengaruh sudah ini. Ya, yang komat kamen gedabrus tadi makoli rahmatan ngomong, ya Allah. Alhamdulillah antum dikasih akal yang sehat. Antum lihat saja sudah ada sinar kebenaran, sinar cahaya. Ya. Nah, apalagi gedabrus tadi bisa bahasa Suryani. Naudzubillahi min dzalik. Makanya sungguh benar ucapan para ulama atau penyair, al-junun funun. Namanya gila itu berseni-seni, ya. Yang ngaku nilpun Tuhan, yang Allah Subhanahu wa taala, ngaku ketemu malaikat, ngomong dengan malaikat. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana hukumnya orang yang terjebak pinjol kemudian temannya menyarankan untuk tidak dibayar sama sekali, biar aplikasi. Kalau misalnya bisa bunganya tidak dibayarkan, alhamdulillah. Cuma kan masalahnya mereka menteror. Ya, kalau sudah terjadi, ya. Maka kalau memang ada hukum di sini, lapor pihak aparat keamanan itu lebih bagus seandainya ada, ya. Wallahu alam, maka tinggalkan riba tersebut. Taib, silakan Bu, masih ada 5 menit kalau mau yang bertanya. Silakan. Ibu dulu ya, silakan. Tanya Ustaz. Silakan Bu. Bismillah. Ustaz mau bertanya. Ada Ustaz itu yang mengatakan bahwa di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini Allah sudah memberi keutamaan yang harus kita lakukan. 6. Terus kalau kita tidak melakukan itu, nanti katanya di akhirat itu kita ditanya kenapa kok tidak dilakukan. Apakah benar itu Ustaz? Ya sebenarnya tanya kepada ustadznya tadi. Tanya mana ustadz dalilnya. Viral soalnya. Iya, tanya apa dalilnya. Kalau Allah menanyakan kepada kita tentang amalan-amalan tadi. Seperti tadi kita katakan, secara umum ya, usia kita akan diminta pertanggungjawaban. Cuma secara khusus 10 awal bulan Dzulhijjah, seperti yang kita katakan tadi, kalau memang itu berkaitan dengan hukum amal yang mustahab, tidak ada celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya. Cuma kalau sekedar memotivasi, nah, cuma masalah dalil, dari mana dalil Allah menanyakan khusus tentang 10 awal bulan Dzulhijjah, itu yang perlu ditanyakan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Yang kedua itu begini Ustaz. Katanya kalau kita menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah di 10 hari bulan Dzulhijjah itu, kita akan diampuni dosanya. Sebagai puasa itu diampuni dosanya setahun dan sebelum dan sesudah. Puasa Arafah, kalau puasa Arafah ya. Ya, terus itu katanya nanti kita bisa menjadi seperti bayi baru lahir. Apakah itu benar Ustaz? Tidak benar 100%, karena yang diampuni itu dosa-dosa kecil kata para ulama. Yang dosa besar masih harus butuh taubatan nasuha. Ya. Harus butuh taubatan nasuha. Wallahu ta'ala alam. Ya, bapak-bapak yang di bawah. Masih ada waktu Ustaz? Ya, bapak-bapak yang di bawah tadi ada yang mau tanya, silakan. Ya, tafadhol. Iya. Yang ditanyakan katanya itu informasi kalau jadwalnya tidak sholat, akhirnya hasil sebenarnya dimakan bagaimana Ustaz? Gimana? Katanya nggak sholat. Oh. Tapi sholat selama entah berapa lama gitu. Wallahu alam, ini semuanya butuh dalil. Tanya dalilnya mana? Ya, kalau memang penjaganya misalnya tidak sholat misalnya ya, sampai daging sembelihannya itu dikatakan apa tadi? Haram atau apa? Itu butuh dalil, nggak bisa kita menetapkan hal itu kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, nggak bisa.
Paham ya? Ya, makanya dalam agama itu al ilmu qoblal qouli wal amal. Jangan ikut yang viral-viral. Nanti seperti Mbah Suryani tadi itu. Hah? Taib. Cukup? Iya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekedar mengingatkan minggu depan libur ya. Karena masih bau-bau. Iya, insya Allah ketemu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi insya Allah sesuai pengumuman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.